Shalom semuanya. Satu hal Bapak Ibu Saudara, sebagaimana tema kita, saya masih bicara tentang doktrin keselamatan yang benar. Kita harus mengerti juga nanti tentang doktrin kealahan. Oleh karena itu perlu kita mengerti bersama dan juga untuk media, untuk khususnya WL, ya, harus bisa mengubah lirik-lirik lagu yang kita terima dari luar. Karena kita harus mengerti di luar itu Jesus only, ya. Mereka itu semua lagunya hanya Tuhan Yesus, itu tidak tepat, saudara. Makanya perlu kita rubah. Ada pujian bagi Tuhan Yesus, itu pun harus diarahkan untuk kemuliaan Bapa. Nanti doktrin akan kealahan mungkin bisa minggu depan atau 2 minggu lagi. Bapak Ibu harus mengerti hal ini. Saya tidak mau terjebak gereja ini hanya Jesus only. Karena memang bukan begitu. Ya, karena Tuhan Yesus datang untuk membawa saudara masuk hadirat siapa? Bapaknya. Katakan amin. Bapaknya Tuhan Yesus siapa namanya? Yahweh, Elohim. Mengerti ya sekarang? Jadi perlu banyak direvisi Bapak Ibu Saudara. Ada hal-hal, jadi pengertian Yesus adalah Tuhan. Kita mesti ngerti kenapa Yesus disebut Tuhan. Nah itu nanti saya ajarkan di doktrin tentang kealahan. Kalau saudara tidak mengerti hal ini, maka saudara menjadi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Walaupun saudara percaya Tuhan Yesus. Maka pengertian kita, kedewasaan penuh, kesatuan iman harus dibangun di tempat ini lebih dahulu. Katakan amin. Saya minta mimbar ini benar-benar sudah satu sama saya. Ya, rubah, jangan tanggung-tanggung kalau ngubah. Karena Tuhan Yesus mati untuk kita didamaikan dengan siapa? Bapa, jelas. Gereja ini hadir untuk kemuliaan siapa? Bapa, amin. Dan juga kita membawa berita bagi Yesus Kristus supaya semua orang mengenal Tuhan Yesus dan mereka didamaikan dengan Bapa. Penting sekali Bapak Ibu Saudara di awal ini karena hari-hari ini banyak keguguran. Keguguran apa Pak? Loh, saudara, banyak benih mati loh. Maka kalau kita tidak ngerti doktrin kekristenan itu bukan dilihat di awal tapi dilihat di akhir. Penilaian itu bukan di awal tapi di akhir. Minta tolong ininya agak error mas, jamnya ya, supaya saya bisa ada pemantau. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini banyak keguguran, bayi-bayi ilahi. Itu gugur mati saudara. Mudah-mudahanlah mereka selamat. Tadi saya mendapat kabar yang mengejutkan walaupun masih saya selidiki. Bahwa orang yang saya baptis, yang dulunya bukan orang Kristen, dari luar negeri datang kemari, nginep di sini tahu? Ingat toh yang kemarin, saya tidak sebut ya. Ngerti itu, yang kemarin nginep sini tahu dari luar negeri. PP-nya sudah berubah. Dan tadi bosnya kontak saya. Karena saya mau menyiapkan untuk kaos ini. Maka itu saya bilang ke Mira di cancel. Saudara ini tidak main-main. Padahal baru saja di sini toh. Bahkan mau saya suruh naik untuk menyembah. Saya yang baptis. Dan rencana akan menikah dan kemudian kostumnya sudah berubah. Ada PP-nya ini. Nanti saya tunjukkan teman-teman. Ini realita. Bapak Ibu Saudara, tidak menjamin orang dibaptis itu pasti selamat. Tidak menjamin.
Harus dengar ya saudara. Saudara jangan mengandalkan baptisanmu, karena baptisan itu harus betul-betul pertobatan. Maka itu waktu saya layani, percaya Pak. Percaya hanya Tuhan Yesus yang datang ke muka bumi dan dia yang tahu Allah. Percaya Pak, mau terima, mau Pak, baptis, plung, sekarang hilang. Plung. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu siapa miliknya. Makanya kalau orang ya saudara dibaptis, dia tidak diajar, tidak ngerti, ya sudah, ada banyak keguguran. Keguguran itu kan sudah ada benih toh saudara sebetulnya. Ada janin saudara, tapi gugur. Banyak saudara orang gugur iman. Banyak hal Bapak Ibu Saudara. Maka itu saya katakan kepada bosnya, menangis saudara. Jadi pimpinannya itu menangis. Saya bukan masalah kerjaan Pak. Nangis dia sudah, tapi saya peduli jiwanya. Udah Bu, keputusan di tangan orang itu. Karena kekristenan itu sudah saya ajarkan toh Ibu, ini keluarga yang saya gembalakan murni di luar. Ibu kan sudah saya ajarkan bahwa kekristenan itu bersyarat. Betul Bapak. Siapa yang mengatakan kekristenan tidak bersyarat? Siapa yang berani mengatakan kekristenan tidak bersyarat? Binasa loh saudara orang itu. Artinya percaya Tuhan Yesus. Mau saudara mengingkari, mau saudara meninggalkan, mau saudara tidak peduli. Apakah saudara pasti diterima? Apakah keselamatan itu terjadi? Tidak. Karena keselamatan itu harus dikerjakan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang mengerti doktrin keselamatan yang benar. Jadi Kristen itu ada syaratnya. Tidak boleh saudara ngajarkan orang hari ini. Percaya Tuhan Yesus itu tanpa syarat Pak. Asal Anda percaya dia terima kamu. Oh tidak. Makanya sebetulnya saya ini kalau baptis orang, hati saya itu juga berat sekali. Karena kalau saya kasih syarat, tidak jadi baptis. Ya toh. Tapi saya pikir-pikir, ya lebih baik tidak usah baptis. Walaupun baptis itu buka pintu dulu saudara. Kalau orang ini, ada orang ya, itu waktu saya kerja, dia percaya Tuhan Yesus, katanya loh ya. Saya tanya, Bapak sudah baptis? Belum. Kenapa? Saya nggak mau, karena saya masih belum sungguh-sungguh. Karena saya takut tambah dosa. Terus kapan baptisnya? Nah ada pengertian yang keliru juga. Mereka pikir tunggu benar-benar sempurna baru baptis. Baptis itu tanda pertobatan. Nah kalau iman saudara disertai perbuatan, imanmu sempurna. Baru menuju kesempurnaan. Katakan amin. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara menangkap hal ini dan jangan heran. Kita hanya berdoa, sedih rasanya, sedih. Tadi pagi saya umumkan bahwa kita akan menampung seorang yang dibuang. Ya, sedang saya doakan, sedang saya pelajari. Orang ini dibuang, tidak ada menampung, tidak ada yang mau menerima, bukan orang Kristen. Tiba-tiba saya dikabari dan saya berkata, ya nanti kita doakan walaupun hati saya itu mau menerima, siap. Siapapun saudara, karena memang itulah pelayanan kita. Ya. Doakan supaya saudara dan saya bisa bersama-sama membuka kembali pelayanan untuk menerima orang-orang yang terbuang seperti Pak Sanlim 4 tahun bersama kita, beberapa orang yang sampai meninggal. Dan itulah pelayanan keimaman juga. Karena hasil doa itu pelayanan menjadi berkat keluar. Doakan ya Bapak Ibu Saudara, karena kalau memang Tuhan izinkan ya saya akan terima. Karena
bagi kami kalau saya terima, ya konsekuensinya sampai mati saudara. Umurnya 40, ibu-ibu ini, seorang ibu. Dan dia punya luka di tungkaknya karena diabetes. Tapi kita punya klinik juga. Tinggal nanti saya akan lebih interview lagi bagaimana. Karena saya masih sebetulnya mencari hati orang yang mau ditolong gitu lah. Ya kadang ada orang itu sudah terbuang, tampangnya enggak minta ditolong, malah ngasih persyaratan saya. Greget no saudara. Ya, anu Pak, saya enggak mau kalau tiker Pak. Saudara, enggak mau terima saya dah. Orang kalau mau ditolong ngasih persyaratan saudara, ini orang sombong. Saya bilang ibu kenapa enggak diterima semua? Kan dia bukan orang Kristen. Enggak ada toh orang di kelompok ibu yang terima, tidak ada Pak. Berarti kan terbuang total, dikasih ke teman saya ngoper saya maunya. Kamu kan pelayanan, ini kan pribadi teman. Saya bilang ibu enggak perlu mikir sembuh atau tidak. Punya tempat itu loh, itu sudah bersyukur loh. Iya toh. Kalau enggak kan di jalan-jalan toh saudara. Paling di bawah kolong jembatan toh. Ya monggo silakan. Tapi kita ini loh ngelihat maaf, anjing aja kita piara kok, betul enggak? Anjing itu yang luka di jalan kita ambil. Tapi bedanya anjing sama manusia memang beda saudara. Ya beda memang. Anjing kan punya ekor. Manusia punya ekornya kecil. Ditutupi saudara. Kalau anjing ekornya besar. Maaf saudara, anjing itu setia. Maaf saudara. Anjing kita tolong. Anjing itu enggak protes Bapak Ibu Saudara. Manusia minta maaf saudara. Enggak keras-keras. Yang enggak ngerti nanti pulang tanya sama yang ngerti. Ngerti? Makanya jangan greget no enggak saudara. Ini lagi saya interview nih. Saya sampai menemukan titik. Anjing itu tahu balas budi. Manusia sungguh loh saudara. Nah doakan ya Bapak Ibu, karena pelayanan inilah yang membuka tingkap langit. Pelayanan inilah yang bergerak. Tidak mengkristenkan kita. Ya, terserah dia mau percaya Tuhan atau enggak. Wong yang Kristen aja belum tentu benar kok. Jadi saya enggak pusing sekarang. Betul? Tapi kita akan rawat khusus orang-orang yang waras. Saya tidak mau yang tidak waras. Ngurusi yang waras saja belum selesai-selesai. Ini enggak waras ya, repot. Kalau yang sakit jiwa sudah saya bilang, no, jangan. Beberapa minta saudara, mau dititipkan. Saya tertawa saudara. Ngurusi yang enggak sakit aja, enggak selesai-selesai, saya suruh ngurusi yang sakit jiwa. Bisa-bisa pagi-pagi saya ngejar-ngejar saudara. Wes gak usah repot-repot, yang waras aja lah. Waras itu artinya orang yang ngerti ya. Lek ditolong ya sudah. Nah inilah yang saya uji dulu. Kalau sampai orang ini benar-benar apa ya, enggak ngerti, ya mungkin lebih baik saya menolak sajalah. Udah terserah you. Ya. Nah kita buka 1 Korintus 15 saat ini. Itu yang supaya Bapak Ibu Saudara mengerti dan membawa beban untuk doa pelayanan kita. 1 Korintus 15 ayat ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Nah, perhatikan ya, perhatikan ayat ini. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu.
Kita perlu diingatkan terus tentang Injil. Dan tadi pagi saya katakan bahwa Injil yang diterima oleh kita itu juga diterima oleh Abraham. Dan Injil itu sifatnya aktif, bukan pasif. Kata pasif itu artinya orang yang hanya memikirkan Injil untuk dirinya sendiri, itu pasif. Meskipun dia rajin ke gereja, meskipun dia rajin baca Alkitab, meskipun dia rajin pelayanan, ujungnya kemana? Kalau ujungnya ke diri sendiri, kelompok sendiri, maka itu pasif. Karena Injil itu aktif, Injil itu ada supaya saudara dipakai bukan untuk diri saudara, tetapi untuk kerajaan Allah, untuk menjadi berkat buat banyak orang. Kekristenan yang salah, dia menerima Tuhan Yesus untuk dirinya, itu absolutely wrong. Kenapa keluarga kita diselamatkan? Supaya keluarga kita jadi berkat buat keselamatan orang lain. Katakan amin. Muncul Kristen egois. Nikmati sendiri, tertawa sendiri, enak sendiri. Tidak mau diajar, tidak mau bersama-sama begini. Tidak mau dia mikul tamput. Karena mereka pikir sudah safe. I am saved, sudah. Mandek saudara, laut mati langsung saudara. Kekristenanmu jadi laut mati. Nah, kita perlu ingatkan Injil, makanya Pak Agus ini mengingatkan kembali Injil itu. Boleh saya putar ya Pak ya? Supaya Bapak Ibu Saudara perlu memiliki kekristenan yang realistik gitu loh. Gereja ini adalah kehidupan. Pertemuan kita itu bukan agamawi. Bedanya karena saudara teatrikal aja lah, kursi di sana dan saya di sini. Untuk memudahkan streaming juga. Tapi sebetulnya kita bisa tidak perlu teatrikal bisa. Tapi ini memudahkan orang untuk menjadi tertib. Tapi hati kita, roh kita mesti one spirit, katakan amin. Satu roh, ya, satu hati, satu jiwa. Makanya selesai ibadah biasanya kan kita ngumpul di atas, di luar nggak pulang-pulang toh. Ya toh, muter. Kadang saya tuh kok cepat selesai gitu loh saudara. Saya pingin panjang itu minggu. Karena besok Senin naik loteng lagi, saya doa ketemu saudara lagi. Cepat sekali Bapak Ibu Saudara ya, Senin lagi. Nanti Rebo kita di kayu tangan. Cepat ya, sudah Rebo Kamis. Habis Kamis apa? Jumat. Terus aduh saudara ngerasakan enggak cepat sekali ya? Haleluya. 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 Tadi nyanyi. Saya tuh rindu. Makanya enggak usah pulang. Dan enggak usah pulang. Sampai saya bilang mulai. Kadang saya tuh bingung, sudah pulang, diam, saya mau ngapain Pak? Entah ini diusir Pak. Haleluya. Karena kerinduan, ada one spirit. Saya tunjukkan bagaimana perjumpaan seorang yang bernama Pak Agus dengan NCCI. Ya. Tahun 2020 tanggal 20 Agustus, berarti 3 tahun. Tapi masih diingat terus. Itu loh orang selamat. Ya, jadi namanya Bapak Agus Slamet Suprapto. Haleluya. Kalau mau ditambahi Bapak Agus Arif Slamet Suprapto. Ada Arif kemarin ya. Yesus memberkati.
Bentar, saudara. Saya kasih. Shalom Bapak Fabianus, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh pagi hari ini saya telah ditemukan oleh kasih yang mula-mula. Terima kasih Pak Fev, karena hambamu Agus pada saat belum percaya Tuhan Yesus, hamba jadi percaya terima Tuhan Yesus karena lagu kasih dari surga. Dan tema khotbahnya saat itu adalah kasih yang mula-mula. Oh, terima kasih Pak Fev, karena Agus telah dipertemukan kembali dengan kasih yang mula-mula dari Tuhan Yesus untuk kehidupan Agus. Sungguh Pak Fev, ini bukan kebetulan. Semua ini karena kasih Tuhan Yesus kepada Agus ya Pak Fev. Terima kasih. Hari ini, pagi hari ini, Agus telah mengalami pelepasan. Satu pelepasan yang luar biasa. Terima kasih Pak Fev, Tuhan Yesus memberkati. Agustus itu kita waktu itu mengadakan tepat ulang tahun NCC, September itu ya. Kita lagi apa ya itu? Oh ya, puji Tuhan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini salah satu mengingatkan kembali Injil itu. Karena ketika saudara bisa mengingat kembali, makanya kenapa saya ajarkan Bapak Ibu Saudara untuk ayo tahu rayakan ulang tahun baptisanmu. Itu kan tidak lazim. Kita ini seneng ngerayakan ulang tahun apa? Kelahiran dunia loh saudara. Mari kita ini kan eksklusif community itu. Yang jadi berkat, kenapa saya berani mengatakan eksklusif itu bukan kepentingan pribadi, tapi eksklusif itu kelompok kita adalah kelompok-kelompok yang sehati, ya kelompok satu roh, mengerti kebenaran-kebenaran, doktrin keselamatan, doktrin kealahan, benar sesuai Alkitab. Latih saudara, Bapak banyak saudara enggak ingat baptisan saudara. Karena kita udah terlalu lama ditipu setan. Setan masuk gereja. Kita enggak pernah diingatkan. Kenapa saya mau mengingatkan selalu kalau tiap hari berdoa. Selamat ulang tahun. Bapak Ibu saya berulang tahun. Hari ini saya pribadi itu kelahiran duniawi. Ulang tahun pernikahan dan juga kelahiran baru, baptisan. Itu rayakan. Saya 1 Oktober. Mari kita rubah ya, jadi ulang tahun baptisan diingat-ingat lagi. Kalau ulang baptisannya, ya kita peneguhan lagi lah. Nah nanti yang ulang tahun di sini mulai diganti aja, yang diumumkan. Jangan ulang tahun kelahiran yang jelas mati kok di kuburan toh, ya mau dirayakan. Coba kelahiran, baptisan. Itu pun belum tentu baptisan itu lahir baru kok saudara. Wong itu seremonial. Boleh baptis lagi Pak? Ya boleh tak. Tapi diam aja, gak usah ngomong-ngomong. Biar yang tahu Tuhan sama kamu. Titik. Tapi kan ini streaming kan kedengaran Pak, ya biarin. Haleluya, haleluya. Memang tidak ada satu yang tertutup. Streaming ini membuka semua, enggak apa-apa. Oke, sepakat enggak? Nanti rapat bulanan kita rubah. Kita harus berani tampil beda toh. Ibu bapak, saudara-saudara. Coba ingatkan lagi. Jadi kita akan rayakan ulang tahun baptisan. Karena itulah yang menyukakan Bapa dan Tuhan Yesus. Wah, surga tepuk tangan saudara. Tidak ada gereja yang merayakan ulang tahun baptisan. Tidak pernah ada. Hanya satu. Dinjanti, JKI FLTF Church, NCC Internasional. Jelas beda. Jelas beda. Yang dibandingke. Amin. Itu loh yang saya ajak saudara. Jadi nanti tolong Pak Indra mulai didata ya.
yang ulang tahun baptisan. Dan nanti yang kita umumkan, saya umumkan mulai sore hari ini tanggal 20 Agustus 2023, maka yang kita ucapkan selamat hanya ulang tahun baptisan. Karena itu menyukakan hati Tuhan Yesus dan Bapa. Setuju, tepuk tangan, yes. Lah terus yang ulang tahun saya siapa Pak yang nyelameti? Ya rayakan sendirilah. Amin. Karena itu semua nanti masuk kuburan. Saya selalu merayakan saya. Paling enggak saya berdoa, Tuhan aku bersyukur. Nah kita mari habit ini kita rubah ya. Kalau saudara mau merayakan ulang tahun pribadi, rayakan bersama keluarga. Tapi jangan lupa ulang tahun kelahiran baru. Itu kita merayakan Tuhan Yesus dan Bapa. Amin. Itu penting loh saudara. Dan itulah keselamatan. Orang yang merayakan baptisannya pasti selamat saya bilang. Kenapa? Karena orang ini akan ingat terus pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus katakan dalam hati saya, baptisanmu itu sama dengan merayakan Putra Allah, Yesus Kristus. Tuhan Yesus lahir di dalam hidupmu dengan tanggal yang berbeda. Ketika saudara merayakan itu sama dengan kita merayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Jadi ulang tahun Tuhan Yesus bukan sekedar Natal yang ditetapkan 25 Desember. Bukan sekedar itu. Itu untuk dunia. Supaya dunia mendengar kabar baik. Tapi untuk hidup pribadi saudara sampai kekekalan. Tuhan Yesus ulang tahun dalam hidupmu. Rayakan. Amin. Dengan jemblem Tuhan senang. Dengan pecel, dengan pizza, dengan apapun. Syukur-syukur kalau kita menerima undangan yang punya berkat banyak. Diundang. Bapak Ibu Saudara, besok ulang tahun baptisan saya. Kita akan makan di restoran yang terkenal di Kota Malang. Saya tidak sebut karena dipikir di endorse saya ya. Dan kita bersama-sama makan dimsum ya toh, dan juga makan lain-lain. Kita rayakan ulang tahun Tuhan Yesus. Kaget saudara, kaget. Kita harus tampil beda. Amin. Saya merayakan Pak nasi jagung, monggo. Mari saudara, ini loh yang saya bilang. Kita ciptakan yang realita. Seperti tadi pagi, saya khotbah ya saudara. Kalau saya khotbah itu cuma teori atau hal yang saya bisa susun. Kita enggak ada relation. Tapi saudara itu anak-anak saya. Supaya Bapak Ibu saudara mengerti bahwa gereja itu bukan agamawi. Ya sudah Pak saya datang, terus apa? Pujian penyembahan, kemudian pulang. Dengar khotbah pulang. Apa artinya? Sama dengan saya bingung, nyiptai apa ya Pak, nanti mau ngomong, ini saya harus noto semuanya. Kalau itu tidak didasari dengan hati saudara, kehidupan seperti Tuhan Yesus berkata, perkataanku hidup dan kekal. Barang yang siapa yang percaya kepadaku dia tidak akan mati tapi akan bangkit. Karena menerima firman itu hidup. Bagaimana firman hidup dari seorang gembala? Kalau dia mau memberikan firman ini sebagai realita kehidupan. Bukan sekedar teori. Anda dipenuhi teori kosong sama sekali. Nol. Nah salah satu contohnya tadi pagi saya tidak muncul ini loh. Makanya tepuk tangan saudara yang pagi sore bersama saya itu pasti berkatnya double. Amin. Pasti double berkatnya. Ya pasti. Tapi yang tidak ngikuti tolong saya sudah bilang. Dengarkan, karena orang-orang yang mendampingi saya pagi sore itu memang ditetapkan Tuhan. Itu tidak pernah dipaksa, saya pun juga begitu dulu. Kalau minggu saya bisa 2 kali. Tidak ada yang maksa saya, tidak ada yang nyuruh dorongan di sini. Nah kembali Bapak Ibu Saudara, jadi Rasul Paulus ingin supaya saudara mengingatkan sebagaimana tadi saya kasih contoh, tidak kebetulan. Kalau Pak Agus tiba-tiba kirim, Pak nanti doakan. Saya senang saudara. Ya. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu.
dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu apa saudara? Teguh berdiri. Bagaimana kita teguh berdiri? Makanya kita harus berani tampil beda. Saudara bersyukur ya Bapak Ibu Saudara yang saya gembalakan. Karena gereja kita sudah dibedakan. Di seluruh dunia tidak ada seperti ini. Hanya satu di Janti. Dan kita akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Saya nanti akan menyiarkan tentang ulang tahun baptisan. Mari kita perdengarkan supaya orang Kristen itu lebih memperhatikan yang kekal. Amin. Bukan yang fana. Boleh Anda rayakan yang fana, tapi yang fana ini akan hilang, binasa. Tapi yang saudara rayakan kekal, itu yang terus sampai pada kerajaan Kristus. Sekali lagi, ada ulang tahun Tuhan Yesus. Kalau saudara ditanya, ulang tahun Tuhan Yesus tanggal berapa? Ada dua jawabannya. Yang pertama bagi dunia disepakati. Dunia menyepakati ya, 25 Desember dan kita rayakan. Tetapi yang kedua, dia ulang tahun tanggal 1 Oktober. Loh, kok bisa tahun 98? Karena dia lahir di hati saya. Dan saya harus merayakan. Amin. Nanti saudara lihat waktu ketemu Tuhan Yesus. Ini orang gitu loh. Selalu merayakan ulang tahunku dalam hidupnya. Maka orang yang selalu merayakan ulang tahun nyanyinya pasti. Bila ku mati kau juga mati. Itu nyanyinya apa? Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam. Kan tidak ada ulang tahun, pendek umurnya, pendek, ada? Haleluya, tepuk tangan buat kebenaran. Ini bukan pengumuman ya, ini kebenaran yang saya ajarkan supaya saudara menghidupi dan supaya saudara teguh berdiri sampai mati. Wih, dahsyat saudara. Umur saya di dalam Tuhan Yesus 25 tahun. Umur saudara berapa? Mulai sore hari ini saya umumkan. Juga yang NCC Internasional. Cari arsip saudara. Tanggal berapa Anda lahir baru? Belum tentu baptisan lahir baru karena Anda disuruh orang tua. Maka Anda perlu merevisi. Tidak usah ngomong-ngomong. Datang ke saya peneguhan. Saya lakukan. Dan diingat sampai mati. Nanti tolong media diumumkan besok Minggu ya. Diumumkan juga nanti di grup WA Gembala akan saya umumkan. Mulai diingat ulang tahun kelahiran baru, tanggal baptisan saudara, karena saya dibaptis 1 Oktober. Baptisan saya pertama waktu baby, dan saya tidak tahu waktu bayi, saya tidak ngerti apa-apa. Ketika saya ketemu Tuhan Yesus dan Roh Kudus mendorong saya untuk proklamasi saya, memproklamirkan 1 Oktober. Saya saudara kembar, dua-dua pendeta, dua-dua lahir baru. Saudara kembar saya dibaptis, sah lahir baru 1 Oktober 89, saya sah 1 Oktober 98. Hebat enggak? Kembar semua ya angkanya. Hebat enggak? Hebat enggak? 1 Oktober 89. Tuhan Yesus lahir di kembaran saya. Nah kembarannya bagaimana ini? Tuhan tidak tinggal diam. Allah sudah menentukan saya sejak dalam kandungan. Kalau kembaran saya aja dipilih, saya pasti dipilih dengan timingnya Tuhan. 8 dan 9 dibalik saudara. 98 tanpa janjian. Hebat enggak? Allah Elohim, hebat enggak? Dia yang menarik saya datang kepada Tuhan Yesus tahun 98. Tepuk tangan dulu. Siap? Siap? Cen-cen tanggal lahirnya baru kapan?
Ingat? Nah mulai besok ya. Andi ingat? Tanggal berapa? 30 Mei. Ini baptis aku ya? Di di Araya ya waktu itu ya. Oh puji tepuk tangan. 30 Mei. Kita nanti rayakan ya. Nanti dicari semua. Anak-anak juga ya semua. Sepakat lo ya. Supaya kita teguh berdiri karena itu keselamatan. Loh bagaimana mungkin tahu seorang anak lahir ditanya, kamu itu lahir dari papa mamamu kapan? Enggak tahu om. Loh. Nah kalau orang desa itu mungkin dia zaman Jepang. Gitu loh. Tanggalnya enggak tahu. Tahunnya pokoknya saya masih hidup waktu perang Jepang itu. Ya kira-kira tahun di bawah 45 pasti ya toh. Nah masuk anak sekarang enggak tahu lah. Enggak mungkin toh saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangun sesuatu yang ilahi mulai ya. Nah ayat 2 sekarang. Supaya saudara tahu bahwa keselamatan itu tergantung di sini. Ayat 2. Oleh Injil kamu apa? Diselamatkan. Katakan amin. Yes. Injil itu menyelamatkan kita. Di dalam keselamatan ada perjanjian Allah. Bahkan perjanjian Abraham. Perjanjian yang diberikan kepada Daud juga. Dan Tuhan Yesus menyatakan perjanjiannya itu. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal, nah ini loh, persyaratan enggak? Persyaratan. Asal kamu apa? Teguh berpegang padanya. Tidak mungkin orang berpegang pada Injil. Dan dia tidak menjadi orang yang saleh. Orang yang beribadah. Orang yang memikirkan kerajaan Allah. Orang yang mau melayani. Orang yang terus menerus dekat Tuhan. Tidak mungkin. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi doktrin keselamatan yang benar bahwa keselamatan itu bersyarat. Asal kamu teguh berpegang padanya. Jadi kalau seperti yang saya tadi saksikan, kemarin baru di sini dan saya WA tidak dijawab. Kemarin baru di sini, masuk di sini. Tapi hari ini sia-sia. Apakah menyelamatkan? Tidak. Tapi kita berdoa supaya bertobat. Tapi kalau yang dia lakukan baptisan itu hanya seremonial atau menyenangkan orang lain, menyenangkan pimpinannya, menyenangkan siapapun, maka itu pun sia-sia. Semua yang dibangun sia-sia, kosong sama sekali. Karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Jadi Bapak Ibu Saudara ayat ini pegang. Kalau ada orang berkata, doktrin sekali selamat tetap selamat, apakah Anda setuju? Katakan tidak setuju. Ayatnya di mana? Kasih ayat ini. Kalau saya tidak berpegang teguh pada Injil, saya binasa. Katakan amin. Siapakah contoh orang yang berpegang teguh pada Injil? Abraham. Itu bapak orang beriman. Dan saya bisa memberikan contoh yang lain di kesaksian iman. Dan masih banyak contoh lain. Orang-orang yang tercatat namanya di Alkitab. Itu contohnya. Sampai para rasul. Dan ditutup dengan surat Wahyu. Semua orang yang berpegang teguh pada Injil. Hidup bagi kerajaan Allah. Hidup bagi gereja. Hidup melayani Tuhan. Tidak ada mereka yang melayani dunia. Jadi anak-anak kita sekolahkan. Sekolah. Saya katakan kepada siapa ya kemarin anak-anak. Pada Nia juga. Saya katakan gini. Sama siapa ya juga. Kepada Aryo juga waktu itu sama Nando juga. Kamu sekolah, kalau SD, TK sampai SMA, udah pokoknya bisa sekolah dan dapat ijazah. Titik. Nggak usah cari sekolah yang menyulitkan kamu. Gitu ya Pak. Kenapa? Karena itu hanya dasar. Nanti waktu kamu kuliah, kalau Tuhan izinin kuliah lo ya, kalau kuliah, itu udah beda. Saudara teman saya
Itu waktu sekolah jeblok sekali, nilainya jelek. Mualesi minta ampun dah. Nah kita kadang membanggakan SD sampai SMA tuh. Wah bang, saya tahu rahasianya dah. Sekolah itu asal otak. Otakmu itu harus diasah. Jadi orang tidak sekolah tidak apa-apa. Asal dia mau asah otak melalui Google, melalui YouTube bisa. Karena itu melatih otakmu. Itu saja. Intelektual perlu dilatih. Karena ada sel-sel otak yang berkembang. Beda sekali orang yang berpendidikan. Dan berpendidikan bukan berarti sekolah. Sekolah artinya punya ijazah. Belum tentu. Kalaupun dia tidak punya ijazah, dia belajar terus, dia terlatih otaknya. Dan dia pandai. Ada banyak sekolah, saudara, orang-orang yang lulusan SD tapi mentalnya S2, S3, intelektualnya. Kenapa? Dia belajar terus. Bisa ngerti? Jadi cari sekolah kalau SD sampai SMP, SMA, teman saya jeblok toh. Tapi begitu masuk kuliah saudara, kok wakit semua, cum laude. Teman saya cum laude. Sampai saya bilang, saya lupa ya, panggilannya keceng apa siapa gitu. Lucu ya teman-teman. Kamu cum laude, luar biasa. Beda saudara. Makanya jangan ditipu. Katakan amin. Apalagi sekolahmu tidak bisa membuat kamu ibadah. Tutupen sekolahmu. Datang ke kepala sekolah. Permisi Bapak. Mulai hari ini saya diperintahkan Tuhan Yesus. Tutup. Nurut langsung saudara. Pokok ngomong Tuhan Yesus sudah. Langsung gini. Siap Bapak laksanakan. Begitu dia mau tutup. Loh tadi siapa ya? Kok bisa saya nurut ya? Balik dia. Belum tanya CEO. Apalagi sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Buat anak sekolah. Sampai malam. Relevan enggak? Kok mau saudara? Tutupen saya bilang. Nanti kuliah, gak usah kuliah. Kuliah itu pakai extension bisa hari ini. Pakai YouTube itu lo bisa. Pakai media, Anda dapat ijazah. Extension, ngerti extension? Extension itu sekolah yang gak tatap muka. Sekolah apa Bu? Jarak jauh ya. Extension itu, saya pernah sekolah Alkitab extension. Pernah saya. Pernah, saat semester wae. Karena saya tidak pernah dapat peneguhan untuk mendapatkan gelar. Padahal gampang kok, bisa kok. Saudara. Ngerti Bapak Ibu Saudara? Maka itu kita ini harus, apa ya? Tolong ayatnya tadi ya, jangan ya. Kita ini harus bisa memilih, kita ini harus bisa memahami apa yang terpenting kita bisa lakukan. Jangan sampai sia-sia. Terus hidup kita ini hanya ditipu dengan dunia. Sama seperti itu tadi. Banyak saudara lulusan SMA aja. Meskipun dia ranking 1. Ya ketemu saya sampai sekarang. Ya jadi mak-mak. Lu orang ini pinter ya, teman saya pinter sekali. Yang jago toko ya saudara. Udah pinter lu saudara. Ranking 1 itu satu kelas sama saya. Sudahlah sia-sia semua. Bukan berarti mengajarkan saudara kemudian udah enggak usah sekolah. Enggak, latih otakmu, Anda punya uang. Tapi ngerti gitu loh. Jangan sampai saudara membuat semua yang kita percaya itu sia-sia. Sampai kita tidak pernah bisa melakukan apa-apa untuk Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Jadi berubah, kita ini mesti berubah total. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa ngomong bahwa keselamatan itu hanya karena percaya, tidak. Percaya saudara harus dipertahankan teguh. Orang-orang yang karena menikah, meninggalkan kekristenan, menyembah penyembahan berhala, mereka tidak akan selamat. Dan risikonya mereka, entah nanti kasih karunia Tuhan tetap turun, itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Apakah nanti mereka itu tiba-tiba nanti bisa percaya lagi, itu persoalan lain.
Karena Tuhan masih membuka pintu kasih karunia, tapi itu tidak dibenarkan. Karena mereka mulai melepaskan, padahal mereka sendiri dulu waktu dibaptis ya tidak ngerti. Maka itu saya katakan, baptis ulang boleh? Boleh. Nah, kalau ada di antara saudara sampai hari ini, secara rohani kamu tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti tanggung jawab, tidak ngerti apa-apa. Mungkin waktunya saudara mengulang sekali lagi. Mungkin Anda belum bertobat, mungkin Anda belum mengerti kebenaran. Katakan amin. Dan kita mulai membangun sesuatu yang realita ini. Kalau kamu memang lahir baru, realitanya apa? Ayo toh dibangun, diulang tahunilah, diperingatilah. Pernikahan kita kan juga gitu, diperingati juga. Disirami lagi supaya kita tetap teguh berdiri. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Mari buka Yakobus 1 sekarang. Jadi Bapak Ibu Saudara pegang teguh ya. Jadi kalau saudara tidak berpegang teguh, maka saudara akan binasa. Yakobus 1 ayat 19, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, surat Yakobus ini jelas dia mengajarkan tentang keselamatan itu adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Artinya saudara harus menjadi pelaku firman. Saudara boleh hafal Alkitab. Saudara boleh mengerti Alkitab. Tapi kalau saudara tidak pelaku dari Alkitab, maka saudara tidak selamat. Yang Tuhan cari adalah pelaku firman, bukan pendengar. Ini yang membuktikan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mempunyai dasar yang teguh. Katakan amin. Tuhan Yesus berfirman, tolong carikan. Ada dua tipe orang yang membangun rumah di atas dasar pasir dan batu yang teguh, batu karang. Ada ayatnya di mana itu? Lihat saudara, kita baca sebentar, itu di mana ayatnya, tolong carikan. Membangun rumah. Di mana? Enggak kerungu aku. Markus 7:26. Gitu. Matius 7:26. Mari perhatikan saudara, Tuhan Yesus tidak bisa ditipu. Allah Bapa tidak bisa ditipu. Anda bukan pelaku firman. Jangan berkata selamat. Matius 7. Ada dua macam dasar ya. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, perhatikan. Siapakah orang yang mendirikan rumah di atas batu adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus dan melakukannya. Orang yang lahir baru adalah orang yang melakukan firman. Ada orang saya kasih tahu, bapak kepahitan masuk neraka. Terlalu pahit pak saya. Tuhan tidak nerima bapak, tidak apa-apa. Loh kok kendel kamu? Loh emosi toh, lagi emosi ya biarin. Loh Tuhan tidak terima loh pak, tidak apa-apa. Loh tidak boleh pak, tidak apa-apa kata. Lihat saudara, biar merenungkan sendiri. Loh Tuhan tidak terima kok, tidak apa-apa katanya. Loh ini masih hidup loh ngomong gini ya. Lihat aja nanti kalau udah masuk neraka. Kamu akan teriak-teriak nanti.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gimana saudara, nangani orang begini? Ya sudah, wong saya sebagai pendeta ngomongin enggak didengar, terus mau gimana? Ya biarin, firman itu menghakimi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, turunlah hujan. Tahu hujan saudara? Hujan itu persoalan. Ini suatu ujian, cobaan, semualah hujan. Hujan datang dulu. Terus hujan naik lebih gede lagi apa? Banjir. Kok bisa banjir? Karena hujannya lebat. Pertama rintik-rintik saudara. Itu kan persoalan-persoalan kita. Kemudian banjir. Angin melanda rumah itu. Rumah itu yang ayat 25. Tidak rubuh. Semua persoalan saudara perhatikan ya. Masalah kehidupan selalu menyerang dasar rumah. Kalau dasarmu kuat, mau persoalan apa? Kamu tidak akan goyah. Gak bisa. Makanya Bapak Ibu Saudara harus mengerti dasar dalam hidupmu itu, Kristus itu menjadi dasar yang kokoh. Seperti tadi pagi saya katakan, berkat persekutuan dengan Kristus, saudara harus ngerti. Kristus itu bukan satu pribadi. Artinya saudara hanya berpikir bahwa kepada Tuhan Yesus saja. Saya bersekutu dengan Tuhan Yesus. Saudara mikir bahwa sosok Tuhan Yesus adalah personal begini. Tidak bisa. Tuhan Yesus itu gereja. Kalau saudara berkata aku memiliki persekutuan dengan Tuhan, berarti kamu memiliki persekutuan dengan tubuh Kristus. Saudara punya persekutuan dengan gereja, bukan pribadi. Karena Tuhan Yesus kepala dan tubuhnya adalah gereja. Gereja ya ini. Makanya kalau orang berkata, udah Pak saya yang penting percaya Tuhan, tapi tidak peduli gereja, tidak pernah fokus kepada gereja yang sedang dibangun, yang sedang bekerja, bergerak. Apakah mereka dikatakan bersekutu dengan Tuhan? Impossible. Makanya udahlah saya bilang nanti kita lihat aja lah orang-orang yang sama sekali tidak peduli dengan gereja. Dia tahu benar, makanya anak-anak saya. Bersama kami keluarga, kami bersyukur. Kamu bahasa umumnya, saya punya gereja. Saya bersyukur. Dan saya sudah katakan, sampai mati kita akan mikirkan gereja ini. Karena ini kepercayaan. Tidak mungkin toh kita tidak terlibat. Ini real loh saudara. Maka saudara yang saya ajak terlibat itu Anda akan mendapat upah persekutuan dengan Kristus. Kalau Anda cuma peduli dengan rumahmu sendiri, hanya mikir kerjaanmu, mikir hidupmu, keturunanmu, nasibmu sendiri. Kalau tidak mikir nasib gereja, kamu bukan memiliki persekutuan dengan Kristus. Dan kamu tidak akan pernah dapat berkat persekutuan. Saya mau tanya ini jujur kalau udah ngomong gini ya. Banyak enggak orang Kristen yang enggak punya persekutuan dengan Kristus? Banyak tuh. Kenapa? Karena mereka enggak ngerti. Bapak Ibu Saudara, makanya Tuhan cari orang itu yang pelaku firman, dia punya dasar yang teguh. Semua persoalan itu mukul dasarmu, itu aja. Dan Anda tidak bisa berkata, Pak, saya meskipun tidak pelayanan, saya tetap percaya Pak. Bohong kamu. Banyak saudara, sudah mundur dari pelayanan, sudah mundur dari gereja. Tapi dia berkata, saya tetap setia Pak. Bohong kamu. Anda pembohong. Anda pembual. Nanti surat Yakobus akan buka. Tolong pemusik yuk. Kita akan akhiri ya saudara. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Ya sama dengan orang yang apa saudara? Bodoh. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27. Kemudian turunlah apa? Hujan. Baru kemarin di sini. Pendoa kita di Jakarta.
Kita doakan terus semoga dia mulai berbalik. Apa ndak kurang mendengar firman? Apa ndak kurang bahasa roh? Apa ndak kurang karunia saudara? Tapi datang hujan dalam hidupnya. Datang banjir dalam hidupnya. Angin melanda rumah itu. Roboh. Hebat kerusakannya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Padahal baru bersama kita. Hari ini sudah roboh. Saudara, rumah rohani roboh total dari dasarnya. Berarti saya mengambil kesimpulan. Orang ini tidak punya dasar. Kenapa tidak punya dasar? Kan sudah dibaptis Pak. Dia tidak pernah melakukan firman. Karena dia melakukan firman karena perintah manusia. Karena mungkin takut gajinya dipotong. Karena sungkan. Saudara, pembuktian Anda selamat atau tidak. Dasarmu gimana nanti. Sekali lagi, jangan saudara berkata gini. Saudara sudah mundur dari pelayanan. Saudara sudah tidak bergereja dan sekarang sudah banyak orang tidak bergereja. Baik secara gereja online maupun gereja onsite loh ya. Dan mereka berkata, saya tetap percaya kok Pak, Anda pembual. Tidak pernah mungkin orang yang percaya tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Yakobus 1. Ayat 22. Supaya saudara mengerti ya. Nanti kita nyanyi lagu yang terakhir ya. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa saudara? Pelaku firman. Jadi orang Kristen baptis tapi tidak lakukan firman masuk surga enggak? Sudah selesai. Anda lulus berarti. Minggu depan saya akan doktrin tentang kealahan. Tepuk tangan. Anda lulus. Orang Kristen mencuri, korupsi masuk surga enggak? Tidak. Kecuali dia bertobat. Kecuali dia bertobat. Tapi ingat. Yang saya ajarkan ke saudara bukan cuma masuk surga level rendah. Tapi kita masuk kepada mahkota level tinggi loh. Level tinggi kamu mesti jadi patriot. Memang kamu bisa bohong, memang kamu bisa nyuri, memang kamu bisa jatuh. Tapi jangan pernah mau mencuri, jangan pernah mau bohong, jangan pernah mau jatuh. Itu kita berjuang. Katakan amin. Ya. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saya mau tanya, ke gereja itu termasuk pelaku firman enggak? Baca Alkitab, berdoa, melayani, lulus. Tepuk tangan, sudah lulus. Boyai, ngerti boya? Ya. Ngerti sekarang? Kalau orang Kristen tidak ke gereja, males, saya mau tanya, masuk surga enggak? Lulus. Tepuk tangan. Orang Kristen istrinya 2 masuk surga enggak? Lulus. Orang Kristen suaminya 2 masuk surga enggak? Beda. Orang Kristen cerai masuk surga enggak? Tidak masuk. Bagaimana yang sudah istrinya kelima? Saya katakan saudara, orang cerai itu karena dia tidak Kristen. Kalau orang sudah Kristen tidak mungkin cerai. Karena dia tahu kebenaran. Berarti kalau saudara yang cerai, karena sudah tidak ngerti kebenaran. Kalau engkau tahu kebenaran, engkau tidak cerai. Kecuali kau diceraikan karena Kristus. Tidak mudah ya. Karena pernikahan Kristen sakral. Pernikahan Kristen itu kalau kamu ngerti perjanjian, kamu berdusta dengan siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hukumannya apa? Hukumannya apa? Maut.
Ketika Petrus sedang ibadah, Ananias Safira, waktu itu pengumpulan persembahan, dia jual tanah. Zaman itu benar-benar Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Disepakati bersama, serahkan semuanya untuk pekerjaan Tuhan. Dan padahal itu pun nanti akan dikembalikan. Jujurlah, ditanya, Ananias, laku berapa tanahmu? Dia sebut satu angka. Roh Kudus bilang, dusta. Ananias, hari ini nyawamu. Hilang. Bluk, langsung mati. Karena kamu bukan mendustai manusia, tapi kamu mendustai Allah. Siapa yang pengen cerai? Coba ngomong sama aku. Kemarin ada loh yang saya dengar mau cerai loh. Kok dengar Pak Febi? Ada angin yang berkata kepada saya, itu tukaran mau cerai loh. Terus noai. Saudara, kalau saya suruh orang pisah itu bukan cerai. Kadang saya melayani suatu keluarga, suaminya gila sudah. Tinggalkan dulu, enggak usah cerai. Tunggu pertobatannya. Bisa, boleh. Ada ayatnya kok. Untuk menyatu. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Kamu tidak mendustai manusia, mendustai Allah. Istrinya datang dengan tenang saudara. Haleluya. Padahal suaminya baru diangkat loh saudara. Hai, Ibu Ananias, namanya Safira ya itu. Safira, laku berapa? Bohong dia. Kamu nyusul suamimu, baru diusung mayatnya, bluk langsung mati. Sekarang ngerti, berani cerai. Makanya kalau yang sudah pendoa cerai, maut akan datang ke kamu. Kecuali perjinahan, itu pun ngomong dulu, lihat-lihat dulu. Mukamu kok jadi gini? Opo ora? Butuh hangsele lah. Hangsele dah. Haleluya. Loh, adik saya cerai loh. Saya memberkati orang cerai juga loh. Orang cerai ya maksudnya, bukan memberkati orang cerai. Orang cerai, masalah, tidak tahu gimana, akhirnya datang ke saya karena dia mau menikah. Saya pelihat. Karena orang cerai itu pasti tidak kenal kebenaran. Adik saya cerai, anak 4. Makanya kalau ngomong perceraian, saya ngalami sendiri. Saya dan adik saya minta berkat. Dan waktu itu saya belum punya otoritas memberkati, diberkati oleh saudara saya. Karena dia menemukan akhirnya pasangan. Terus boleh cerai Pak ke Kristen? Tidak boleh. Loh kok bisa cerai, kok bisa dikawinkan? Lihat dulu saudara, tidak semua kasus sama. Katakan amin. Orang sudah kenal firman, suami istri kenal firman. Pendoa lagi, cerai. Masuk mana? Surga apa neraka? Siapa yang mau cerai itu yang masuk neraka. Suaminya tidak mau cerai, istri yang masuk neraka. Suaminya minta cerai, suami yang masuk neraka. Siapa yang berani berkata cerai masuk surga? Tidak usah berkat nikah. Perjanjian Tuhan itu. Mukamu kok kerasanya kok pernah mau cerai. Wajahmu itu, wajah. Terus tak tutup aja mesti bangane medeni ini. Ojo ditepuk tangan iku. Belum hari ini loh. Gandol ndak enak. Singer naik. Wah, ini viral saudara. Untung saya bukan orang terkenal. Kalau pendeta terkenal, wah viral saudara. Makanya bersyukur ndak usah terkenal. Amin. Tapi nanti suara kebenaran akan naik ke semua gereja. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukannya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu apa? Kamu apa? Menipu diri sendiri. Dosa enggak nipu? Lah iya. Itu bukan segala sesuatu ya saudara. Nanti saudara harus dewasa, maka konsul sama saya. Tidak serta-merta kita ini
Dalam hal kehidupan ini ada keputusan-keputusan yang dianggap, oh itu melanggar firman Pak. Buktinya, Bapak kan katanya enggak boleh bohong Pak. Kok Bapak sekarang bohong? Loh gimana enggak saya bohong? Sama seperti Rahab. Ada tentara Israel mau dibunuh. Ditanya Rahab, pelacur itu. Di mana tentara Israel? Pada tentara Israel berkata gini, ini mau tak hapuskan. Ini semua aku binasakan. Aku tak sembunyi di sini. Perjanjian Allah turun atasmu. Kalau kamu bantu kami. Saudara, Rahab bohong. Tidak ada. Itu sudah ke hutan sana. Tahu saudara, tentara Israel selamat. Hari itu habis semua kota itu. Satu, karena iman. Artinya apa? Bohong karena kebenaran itu boleh. Puji Tuhan Pak, saya tak bohongan. Loh karena apa? Karena apa kamu? Saudara, kita harus bijak ngerti kebenaran. Kan enggak mungkin. Kakak saya misalkan ngomongkan istri saya. Sesuatu yang negatif. Kemudian saya pulang. Istri saya tanya, kakak ngomong apa? Saya harus jujur. Katanya kakak gigimu ompong. Hidungmu kayak jambu klothok. Kupingmu kayak layangan. Kira-kira benar nggak saya? Kalau saya ditanya kakak ngomong apa? Ya nggak ngomong apa-apa sih ya, cuma ngomong sana sini aja. Ngomong ke aku enggak? Enggak, katanya kamu kok tambah ayu. Padahal kemarin tadi ngomongnya, kok kayak babi ngono mukanya tambah lemu saya. Kayak Miss Piggy. Haleluya. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara? Oke, God bless you lah.